Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan iman, kekuatan jasmani dan rohani. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan video ini, ya, saya mohon untuk mensubscribe channel ini, kemudian like dan komen dan share ke teman-teman atau ke kerabat-kerabat supaya untuk menambah kebaikan-kebaikan kita semua, menambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada ruginya. Kenapa? Karena ketika kita menyebarkan kebaikan, kemudian seseorang lagi menyebarkan lagi apa yang kita sebarkan, maka pahala akan berlimpah ruah kepada kita semua. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan mensubscribe channel ini semakin berkah barokah, kemudian semakin sukses ke depannya nanti. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini channel Keluarga Siliwangi akan membahas seputar fikih nikah, ya, seputar berhubungan antara suami dan istri. Karena apa? Karena sesuatu perkara jikalau ada ilmunya, maka ketika kita kerjakan akan berkah, kemudian akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mempunyai pahala atas pengetahuan kita. Yang kedua, kita juga mempunyai pahala terhadap apa yang kita amalkan dari apa yang kita ketahui. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya ketika kita beribadah beserta istri kita tidak sembrono, maksudnya tidak tidak sembarangan. Jadi ada sesuatu yang dilarang secara medis dan ada juga sesuatu yang memang akan memadorotkan kepada diri kita ketika kita berbuat yang tidak yang tidak sesuai dengan kesunahan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, maka ini sering terjadi di kalangan kita yang sudah bersuami istri, ya. Sering terjadi karena mungkin gaya gitu-gitu aja, tidak mantap, tidak ada kemajuan. Bukan masalah itunya, tapi ini masalah kembali kepada diri kita sendiri, agar diri kita lebih sehat, agar tidak ada sedikit pun gangguan kepada badan kita, maka kita amalkan saja secara yang telah diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, secara kesunahan baginda Nabi Muhammad SAW. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertanya misalnya bagaimana posisi jima atau posisi bersetubuh dengan posisi menyamping atau miring, ya. Jadi posisinya itu menyamping baik ke arah kiri ataupun ke arah kanan, yang penting menyamping posisinya. Nah, bagaimana jawabannya? Wa annal jima'a ala dhol'ihi, sesungguhnya jima dalam keadaan miring itu mudirrun, itu sangat berbahaya, ya, sangat memadorotkan.
Memadorotkan bagi apa? Bagi kesehatan kita. Bagi kesehatan kita. Ghayatad doror, bahkan di sini bahasanya itu ghayatad doror, sangat-sangat doror, berbahaya, ya, berbahaya. Jadi jangan sembrono, mentang-mentang masih masih fresh, masih mantap, tenaga mantap, sembarangan aja gitu loh. Tidak seperti itu juga. Kita perhatikan adab-adabnya atau perhatikan kesunahan baginda Nabi Muhammad SAW. Wa yuhdisu waj'al qalbi, kemudian ya, jima dalam keadaan miring itu bisa menyebabkan sakit pada hati, liver, ya, wal kabidi, dan limpa. Bahaya ya, bahaya. Jadi jangan dibiasakan seperti itu. Jangan dibiasakan seperti itu. Waspada. Jangan seperti itu. Jangan ikut-ikut gaya-gaya gak jelas, ya, tapi gak berkah. Akan tetapi malah kita mendapatkan kemadorotan. Emang nikmat misalnya, emang nikmat, kemudian sensasi memang beda mungkin. Akan tetapi di samping kenikmatan tersebut ada bahayanya, ya, ada bahayanya. Maka ini bahayanya ini yang kita harus tolak. Bagaimana cara menolak bahayanya? Ya jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Jangan terus-menerus seperti itu. Wa yubtala bisalisil bauli, kemudian ya akan menyebabkan beser kencing, ya, akan menyebabkan beser kencing. Ya, gimana kalau kita beser kencing kan lumayan agak susah, ya. Susah kemana-mana, celana bau terus, bau pesing, kesana kemari beser, kesana kemari beser. Ya, akan menyebabkan penyakit beser. Khususon, terlebih-lebih idza jama'a ala sikihil aimani, ketika seseorang itu menjima istrinya pada bagian arah aiman, arah kanan, ya. Jadi posisi miring pada arah kanan akan lebih berbahaya dibanding posisi arah kiri. Ya sudahlah, seperti biasa-biasa saja. Tidur terlentang, kemudian dikasih bantal, ya, bawah perutnya itu. Kemudian diangkat kedua pahanya, ya seperti itulah kesunahan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak neko-neko gaya-gaya ini itu. Nah, jadi apa katanya? Jadi menjima istri ke arah samping itu lebih berbahaya daripada menjima ke arah samping kanan, itu lebih berbahaya daripada menjima istri ke arah samping kiri. Ya. Fa innahu adarru wa afhasu. Sesungguhnya jima ke arah kanan itu sangat bermadorot dan sangat jelek, sangat jelek. Jauhilah, ya, jauhilah. Karena ini demi kemaslahatan, demi kemaslahatan kesehatan kita semua. Wa afasu bisailani dam wal qayhi ma'al baul, bahkan bisa menyebabkan penyakit kencing darah. Masya Allah. Aduh, ya, takut nih. Bisa menyebabkan penyakit kencing darah serta muntaber atau muntah dan berak. Ya, Masya Allah. Jadi ketika kita tidak memperhatikan dengan sesuai adab-adabnya, disitulah ada keburukan-keburukan atau penyakit-penyakit yang akan menyerang kita semua.
Jadi mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan ini, ya, dimanapun kapanpun itu, supaya apa, kita menghindari dari bahaya-bahayanya itu. Lebih baik apa? Lebih baik menghindar gitu daripada mengobati. Ya, menghindar. Jadi jangan diamalkan, jangan dipraktekkan. Ya, jangan dipraktekkan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk mengamalkan kesunah-kesunahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengamalkan adab-adab ya, ketika kita beribadah beserta istri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepahaman di dalam agama. Nah, yang tadi itu diambil dari kitab Kifayatul Atqiya halaman 98. Ya, boleh mungkin takut ada kesalahan atau baca atau apa, ya bisa ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.